Awal mula kelapa sawit masa Hindia Belanda di Nusantara. Kelapa sawit atau dikenal dalam bahasa botaninya Elaeis guineensis bukan tanaman Nusantara. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman berbiji satu yang memiliki akar serabut. Kelapa sawit tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, sejarah kelapa sawit berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus botanicus Amsterdam pada tahun 1848. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tasman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di kebun raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian mencapai 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Namun, pada tanggal 15 Oktober tahun 1989, induk pohon kelapa sawit itu mati. Pada tahun 1853 atau 5 tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor menghasilkan buah. Biji-biji buah kelapa sawit itu kemudian disebar secara gratis termasuk dibawa ke Pulau Sumatera pada tahun 1875. Dijadikan tanaman hias di pinggir jalan. Ternyata kelapa sawit tumbuh subur di Deli, Sumatera Utara, sehingga bibit-bibit kelapa sawit dari daerah ini terkenal dengan nama kelapa sawit Deli Dura. Pada awalnya, orang-orang Belanda tidak terlalu menaruh perhatian terhadap kelapa sawit. Mereka lebih mengenal minyak kelapa. Namun, revolusi industri pada tahun 1750 hingga tahun 1850 yang terjadi di Eropa mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap minyak nabati dunia. Hal ini menguatkan keinginan pemerintah Hindia Belanda mencoba melakukan penanaman kelapa sawit di beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Percobaan penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di Karesidenan Banyumas pada tahun 1856 hingga tahun 1870. Namun tidak menghasilkan kualitas minyak yang baik. Meski berbuah 4 tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika yang membutuhkan waktu 6-7 tahun. Percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintah Hindia Belanda di Palembang di Muara Enim pada tahun 1869, Musi Ulu tahun 1870, dan di Belitung pada tahun 1890. Namun hasilnya masih kurang baik karena cuaca di Palembang yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi di Banten meski coba dilakukan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1895. Perkebunan kelapa sawit berskala besar kemudian dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrian Hallett asal Belgia dan Cascade di pantai timur Sumatera, yaitu tepatnya Deli,
dan Sungai Liat, Aceh. Pada tahun 1911 tercatat ada 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni Onderneming Sungai Liput, Onderneming Kuala Simpang, NP Mots Sumatera Rubber Maskafi, Onderneming Sungai Iju, Tanjung Sumanto, Batang Ara, dan Mopoli yang sebagian besar memiliki kebun-kebun karet. Di Aceh Timur pada tahun 1912 terdapat 18 konsesi perkebunan karet dan kelapa sawit dan kembali bertambah menjadi 20 perusahaan perkebunan pada tahun 1923 dengan rincian 12 perusahaan adalah perusahaan perkebunan karet, 7 perkebunan kelapa sawit, dan 1 perkebunan kelapa. Ekspor kelapa sawit pertama terjadi pada tahun 1919 yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di pesisir timur Sumatera. Namun, memasuki Perang Dunia Pertama, produksi kelapa sawit berjalan agak lamban dan baru setelah depresi besar pada tahun 1921, aktivitas penanaman kelapa sawit kembali bergairah. Pada tahun 1924, luas area perkebunan kelapa sawit meningkat dari 414 hektar menjadi 18.801 hektar. Di Jawa juga muncul pabrik-pabrik kelapa sawit yang berskala kecil yang memproduksi sabun dan mentega. Pada tahun 1925, lahan kelapa sawit yang telah ditanami di Pulau Sumatera mencapai 31.600 hektar dan terus bertambah menjadi 75.000 hektar pada tahun 1936. Dari hanya seluas 6.920 hektar pada tahun 1919. Produksi kelapa sawit pada tahun 1919 ke tahun 1937 melonjak drastis dari 181 ton menjadi 190.627 ton minyak sawit mentah atau crude palm oil yang disingkat dengan CPO dan 39.630 ton minyak kernel. Di Aceh Timur, produksi kelapa sawit berhasil melampaui produksi karet pada tahun 1935 dan pada tahun 1939 perkebunan di wilayah tersebut mampu menghasilkan minyak kelapa sawit sebanyak 2.627 ton. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang menanam tidak hanya satu komoditas saja, tetapi mencampurnya dalam satu area lahan perkebunan dengan tanaman karet. Kehadiran perkebunan besar turut mendorong munculnya perkebunan-perkebunan rakyat di sekitarnya. Hingga tahun 1940, total area luas perkebunan sawit di Hindia Belanda telah mencapai 100.000 hektar yang dimiliki oleh 60 perusahaan. Kapal-kapal tanker berisikan minyak kelapa sawit terus-menerus dikirim dari Aceh, Asahan, dan Lampung menuju Rotterdam, Belanda untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati di Eropa.